Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bentar ya, saya mute dulu. Maaf. Oke, jarak memisahkan kita nggak masalah. Yang penting kita tetap bahagia, ya. Yang lagi sakit semoga disembuhkan. Yang lagi miskin nggak punya duit semoga dikasih rezeki, gitu. Yang nyari jodoh semoga dipertemukan, ya. Amin ya Allah, amin. Ya. Oke, Zahratul ini siap ini kayaknya. Aminnya gedein gitu. Malah ketawa. Oke. Hari ini teman-teman kita akan membahas tentang sejarah kehidupan dari Imam Al-Bukhari beserta konsep tentang bid'ah, ya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir. Nah, ketika kita bicara tentang Imam Bukhari, yang paling menarik itu adalah beliau terkenal sebagai imam mujtahid hadis yang paling unggul dalam segala hal dibanding dengan imam hadis lainnya. Kenapa? Karena beliau memiliki metode khusus yang belum dilakukan atau belum diteliti oleh para ulama hadis sebelumnya. Nah, inilah yang menempatkan beliau hanya khusus menulis hadis sahih saja. Selain hadis sahih tidak beliau cantumkan, tapi beliau tetap menulisnya dalam kitab yang lain. Kalau kitab sahih ditulis dalam kitab Jami'us Sahih Bukhari, kemudian kitab yang lain disebut Ad-Du'afa, itu ditulis oleh Imam Bukhari dalam satu kitab tersendiri namanya Ad-Du'afa, kitab-kitab yang berisi tentang hadis dhaif, ya. Nah, sementara berbicara tentang bid'ah, kita harus bijak, kemudian kita harus paham betul, tidak menyakiti orang, karena ketika membahas tentang terminologi bid'ah itu banyak orang yang salah, orang yang bernafsu, ya. Kemudian orang yang ketika memahaminya justru menimbulkan salah satu atau permusuhan antara anak dengan orang tuanya, antara suami dengan istrinya, dan antara calon mau nikah ini calon dengan mertuanya, akhirnya nggak jadi nikah gara-gara mempersoalkan bid'ah. Yang terjadi belum lama ini itu salah satu seorang direktur perusahaan, ibunya ngaji dengan kelompok tertentu, karena dia memahami konsep isbal adalah wajib, sementara ketika tidak melakukannya disebut bid'ah atau dosa, maka celana yang panjang dari anak-anaknya semuanya dipotong. Ketika mau pergi berangkat ke kerja, anaknya ya walaupun jengkel dia tidak marah gitu loh. Tapi beliau mampir ke Aryon untuk beli celana dulu gitu loh, sebelum berangkat. Akhirnya itu diceritakan kepada ustadznya gitu. Ustadznya cerita ke dalam sebuah pengajian yang saya hadir gitu. Itu salah satunya. Tidak sedikit yang antara suami dan istri karena terjadi perbedaan pandangan ketika berbicara tentang bid'ah, mereka minta bercerai. Apalagi yang pacar gitu. Ya pacar tinggal aja gitu ya. Nah, hari ini Mbak Sirai ya. Ini kenapa ini? Ustadz boleh nggak ditunda besok presentasinya? Biar saya perbaiki hari ini penjelasannya. Nggak usah diperbaiki. Sudah baik kok. Yang nulis aja orangnya cantik, apalagi tulisannya gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu ya. Kalau salah kita benerin bareng-bareng gitu. Kalau ada yang benar kita kita manfaatkan gitu loh. Dan masukan dari teman-teman nanti ya buat perbaikan dari makalah ini. Saya sampaikan kepada teman-teman nanti
setelah awal kita absen di e-learning gitu loh. Kemudian kita diskusi, mudah-mudahan 40 menit selesai. Setelah itu kita buat kesimpulan, baik satu paragraf atau satu kalimat inti tentang pemahaman kita dari hasil diskusi ini, kita tulis kembali ke e-learning. Itu cara mensiasatinya, biar semuanya kepakai katanya gitu ya. Oke, silahkan kepada Mbak Sira yang cantik sama siapa ini? Ustadz, itu bukan individu kan? Mbak Zahratul Aini. Ya? Individu. Oke, silahkan. Nggak apa-apa, ini saya salah makalah. Nggak Tidak apa-apa. ada, Saya kan orang baik. Saya kan orang baik. Salah juga. Terima kasih banyak, Ustaz. Dimaafkan. Kasih Ustaz. Ya. Oke, silahkan. Ya, silahkan, Dek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Ustadz Suprapto dan kepada teman-teman dan juga kepada rekan saya Aini atas waktunya untuk saya bisa menjelaskan presentasi kali ini. Halo? Ya, halo. Mungkin sedikit masukan kalau mau screen layar udah bisa ya masing-masing. Seperti itu. Makasih. Oh iya. Ini boleh dimasukin nggak? Oke, siap Kak. Tunggu. Udah. Ya, di sini kita akan menjelaskan tentang kajian teks hadis, Sahih Bukhari, riwayat hidup, metode dan sistematika serta contoh hadis dan memahami konsep bid'ah dalam ibadah. Tetapi mohon maaf, di sini saya hanya memasukkan konsep bid'ah dalam ibadah dan juga contoh hadisnya saja. Langsung saja kepada bab 2 pengertian bid'ah. Bid'ah menurut bahasa diambil dari bida, yaitu mengadakan sesuatu tanpa adanya contoh. Perbuatan bid'ah dibagi menjadi dua macam. Perbuatan bid'ah dalam adat istiadat kebiasaan, seperti adanya penemuan-penemuan baru di bidang iptek, juga termasuk dalam penyingkapan-penyingkapan ilmu dengan berbagai macam-macamnya. Ini adalah mubah, diperbolehkan, karena asal dari adat istiadat, kebiasaan adalah mubah. 2. Perbuatan bid'ah di dalam ad-din atau Islam. Hukumnya haram karena yang ada di dalam din itu adalah tauqifi. Tidak bisa dirubah-rubah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengadakan hal yang baru, berbuat yang baru di dalam urusan kami ini yang bukan dari urusan tersebut, maka perbuatan ditolak, tidak diterima. Dan di dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa yang berbuat suatu amalan bukan didasarkan urusan kami, maka perbuatannya ditolak. Jadi di sini kita harus melakukan ibadah itu beserta dengan ilmunya, ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Macam-macam bid'ah. Bid'ah dalam ad-din ada dua, yaitu bid'ah qauliyah, i'tiqadiyah, bid'ah perkataan yang keluar dari keyakinan seperti ucapan-ucapan Jahmiyah, Mu'tazilah dan Rafidah, serta semua firqah-firqah kelompok-kelompok yang sesat sekaligus keyakinan-keyakinan mereka. Bid'ah fil ibadah, bid'ah dalam ibadah seperti beribadah kepada Allah dengan tidak disyariatkan oleh Allah
Dan bid'ah dalam ibadah ini ada beberapa bagian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aini dan di bawah nanti akan ada contoh dari hadis tersebut. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Dalam bid'ah dalam ibadah itu ada beberapa bagian, yaitu pertama, bid'ah yang berhubungan dengan pokok-pokok ibadah, seperti mengadakan suatu ibadah yang tidak ada dasarnya dalam syariat Allah Ta'ala, seperti mengerjakan sholat yang tidak disyariatkan, puasa yang tidak disyariatkan, dan lain sebagainya. Dua, bid'ah yang bentuknya menambah-nambah terhadap ibadah yang disyariatkan, seperti menambah rakaat kelima pada sholat zuhur atau sholat asar. Tiga, bid'ah yang terdapat pada sifat pelaksanaan ibadah, yaitu menunaikan ibadah yang sifatnya tidak disyariatkan seperti membaca zikir-zikir yang disyariatkan dengan cara berjamaah dan suara yang keras, seperti membebani diri dalam ibadah sampai keluar dari batas-batas sunnah Rasulullah SAW. Keempat, bid'ah yang bentuknya mengkhususkan suatu ibadah yang disyariatkan, tapi tidak dikhususkan oleh syariat yang ada, seperti mengkhususkan hari dan malam nisfu Sya'ban untuk puasa dan qiyamul lail. Memang pada dasarnya puasa dan qiyamul lail itu tidak disyariatkan, akan tetapi pengkhususannya dengan pembatasan waktu memerlukan suatu dalil. Selanjutnya, hukum bid'ah dalam ad-din. Segala bentuk bid'ah dalam ad-din hukumnya adalah haram dan sesat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah." Janganlah kamu sekalian mengadakan urusan-urusan yang baru, karena sesungguhnya mengadakan hal yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. 2. Sabda Rasulullah SAW, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengadakan hal yang baru yang bukan dari kami, maka perbuatannya tertolak. Hadis tersebut menunjukkan bahwa segala yang diadakan dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat dan tertolak. Artinya bahwa bid'ah di dalam ibadah dan akidah itu hukumnya haram, tetapi pengharaman tersebut tergantung pada bentuk bid'ahnya. Ada di antara yang menyebabkan kafir atau kekufuran, seperti tawaf mengelilingi kuburan atau mendekatkan diri kepada ahli kubur, mempersembahkan sembelihan dan nazar-nazar kepada kuburan-kuburan itu, berdoa kepada ahli kubur dan minta pertolongan mereka, dan seterusnya. Begitu juga bid'ah seperti bid'ahnya perkataan orang-orang yang melampaui batas dari golongan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Oke. Dan ada juga bid'ah yang merupakan maksiat seperti bid'ahnya orang yang beribadah yang keluar dari batas-batas sunnah Rasulullah SAW dan puasa dengan berdiri di terik matahari, juga memotong tempat maaf. Aduh. Catatan, orang yang membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah adalah salah dan menyelisihi sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya setiap bentuk bid'ah adalah sesat, karena Rasulullah SAW telah menghukumi semua bentuk bid'ah adalah sesat. Dan orang ini yang membagi bid'ah mengatakan tidak setiap bid'ah itu sesat, tapi ada bid'ah yang baik. Al-Hafiz Ibnu Rajab mengatakan dalam kitabnya Syarh Arba'in mengenai sabda Rasulullah SAW, setiap bid'ah adalah sesat, merupakan perkataan yang mencakup keseluruhan, tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kalimat tersebut, dan itu merupakan dasar ad-din yang senada dengan sabdanya. Barang siapa mengadakan hal yang baru bukan dari urusan kami, maka perbuatannya tertolak. Jadi setiap orang yang mengadakan sesuatu kemudian menisbahkannya kepada agama, padahal tidak ada dasarnya dalam ad-din sebagai rujukannya, maka orang itu sesat. Dan Islam berlepas diri darinya, baik pada masalah-masalah akidah, perbuatan atau perkataan-perkataannya, baik lahir maupun batin. Dan mereka itu tidak mempunyai dalil atas apa yang mereka katakan, bahwa bid'ah itu ada yang baik. Kecuali perkataan sahabat Umar radhiyallahu anhu pada salat tarawih, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Juga mereka berkata, sesungguhnya telah ada hal-hal baru pada Islam ini yang tidak diingkari oleh ulama salaf, seperti mengumpulkan Al-Quran menjadi satu kitab,
juga penulisan hadis dan penyusunannya. Adapun jawaban terhadap mereka adalah bahwa sesungguhnya masalah-masalah ini ada rujukannya dalam syariat, jadi bukan diada-adakan. Dan ucapan Umar radhiyallahu anhu, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maksudnya adalah bid'ah menurut bahasa dan bukan bid'ah menurut syariat. Apa saja yang ada dalilnya dalam syariat sebagai rujukannya jika dikatakan itu bid'ah. Maksudnya adalah bid'ah menurut arti bahasa bukan menurut syariat. Ya. Kesimpulannya, dari materi pembelajaran yang pemakalah sampaikan bahwa tidak ada semua amal dapat diterima, tetapi amal itu membutuhkan ilmu. Maka dalam pembahasan bid'ah ini kita bisa belajar tentang amal yang tertolak. Setiap amal yang tidak dilakukan oleh Nabi dan tidak disyariatkan oleh Rasul, amal tersebut tidak mendapatkan nilai pahala dan bahkan bisa berujung dosa. Sekian penjelasan materi saya. Baik. Kepada teman-teman, silakan jika ada yang mau bertanya. Mungkin jika banyak kesalahan dari materi ini, mungkin dari pemakalahnya, dan jika banyaknya kelebihan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pada teman-teman boleh, mungkin jika nanti ada yang salah dari makalah ini, boleh ditambahkan oleh Ustaz Suparto agar lebih baik lagi. Betul. Kosannya jangan nunggak bayarannya ya. Kalau bisa pulangnya 9, baik. 2 aja ya. Ada pengantin baru. Chandra, fokus aja Chandra. Mungkin screen-nya boleh dilepas kali ya? Oke. Atau gimana? Lepas. Oke, syukron. Alhamdulillah. Oke, silakan teman-teman tanggapin. Kalau ada yang mau ditanyakan, mau dibahas, mau ditambahin, silahkan. Mumpung pemakalahnya masih di sini, belum kabur. Mau bertanya, Ustadz? Oh iya, boleh banget, Pak. Tadi di makalah ada tulisan bahwa bid'ah fiddin itu haram ya. Bid'ah dalam din itu haram gitu. Cuma dari hadis-hadis yang dibawakan seperti yang mungkin kita juga sering dengar ya, itu kan hadisnya wa inna khairal hadyu apa wa inna khairal hadis apa, saya lupa agak sini. Intinya yang di tengah-tengah itu dikatakan bahwa wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah gitu. Kemudian di hadis yang lain ditegaskan bahwa dikatakan bahwa ada ini man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu amruna fa huwa raddun kan gitu. Ya. Sedangkan di hadis-hadis yang lain itu dikatakan bid'ah itu di dalam masalah amr gitu, bukan di masalah din gitu. Nah, karena tadi ada makalahnya itu adalah bid'ah di dalam din itu haram, korelasinya dari mana itu? Sedangkan dari hadis-hadis itu dikatakan bid'ah itu sesuatu yang berkaitannya hanya dengan amr saja gitu. Bagaimana hubungan amru itu dengan din, bisa dijelaskan di sini. Terima kasih. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Aku mau bertanya ini. Iya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada zaman Rasulullah itu apa pernah terjadi perkara bid'ah, dan kalau pernah, bagaimana Nabi menanggapinya? Sekian, terima kasih. Tunggu sebentar ya. Ditunggu. Ada yang lain? Siska mau nanya? Boleh? Bosan. Berdua kan?
Dua doang kan? silakan. Intinya yang di tengah-tengah itu dikatakan bahwa wasyarrul umuri. Selain dari yang bertanya, mungkin boleh ada juga yang menambahkan ya teman-teman. Oke. Silakan teman-teman yang mau berbagi. Mas Salman atau Mas Chandra atau Bang Mas Ilyas. Ilyas atau Ya. Bang Ilyas. Mbak Siska atau Mbak Saya Fitriani menambahkan makan aja Ustaz. atau Mbak Monik, silakan. Yang punya pengalaman bid'ah. Yang jelas kalau nikah nggak Gimana bid'ah, Ustaz? ya. Kalau nikah bukan bid'ah. Mungkin saya mau mencoba Itu menjawab Oke. pertanyaannya dari Koko, Ya. tapi mohon penjelasannya kalau ada yang salah itu kurang. Enggak salah. Benar. Gini, kan ada hadis yang menyatakan tentang Amr dan itu ya kok, Amr dan Ad-Din. Nah, di sini perintah yang dimaksud itu tuh perintah dalam yang berhubungan dengan syariat Islam gitu kok. Jadi yang dimaksud itu yang berhubungan sama syariat Islam aja gitu, yang bermasalah dalam bid'ah gitu. Kayak gitu lah kok. Bukan. Jadi gimana Ustaz? Kayak gitu bukan? Iya kali. Iya. Tenang ini perempuan selalu benar. Ya, oh. Oke, siap Kak. Nama Ustaz. Ya, Jawaban. boleh silakan Mas Ilyas. Bantu Mas Ilyas. Oh ya. Yang tadi tentang pertanyaan Koko, banyak ulama kan dari Muhammadiyah, mohon maaf saya sebutkan tadi Muhammadiyah, Persis, dan organisasi-organisasi Islam yang lainnya membahas tentang bid'ah ini suatu yang luar biasa gitu kan, suatu yang ikhtilafiyah di kalangan para ulama. Kalau kita lihat dari segi bahasanya gitu kan, ya mohon maaf dari segi bahasanya antara Amr sama Ad-Din itu pasti akan berjalan gitu. Suatu perintah dengan agama itu saling berjalan satu sama lainnya gitu. Tapi kalau untuk membahas tentang bid'ah kan yang tadi yang telah disebutkan wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Al-amr gitu kan, syariat yang menuju tentang bid'ah itu emang tidak diperbolehkan. Kayak contohnya syariat tentang sholat subuh yang tadinya awal mulanya 2 rakaat, sekarang jadi 3 rakaat gitu. Yang penting nambah-nambahin pahala gitu kan. Itu sebenarnya nggak boleh. Langsung mau banyak nih sholat maghrib kan maghrib 3 rakaat jadi 6 rakaat. Sebenarnya itu al-amr, asli amr itu kan perintah gitu kan. Perbedaan antara amr dengan bid'ah itu pasti akan bertolak belakang. Kalau untuk tentang penjelasan yang hadis yang tadi disebutkan itu banyak ikhtilafiyah para ulama. Ada yang menyebutkan kulunnya seperti apa gitu. Apakah kulunnya semua yang dijadikan bid'ah atau sebagian gitu. Terus sekarang banyak para ulama itu mendefinisikan tentang kulunnya ini gitu. Kalau untuk amarnya itu menuju ke syariatnya gitu, bukan ke kalau bahasa ilmu naunya itu
menuju ke benar-benar yang dilakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau masalahnya banyak yang mendefinisinya ada bid'ah hasanah, bid'ah ajazib. Nah, itu yang masih menjadi ikhtilaf gitu. Kalau untuk yang tadi Amr itu emang udah benar-benar udah benar-benar konkret lah, nyata, jangan dilakukan gitu. Itu saja sih penambahannya. Oke, makasih. Ada yang lain yang mau nambah? Masih dibuka? Atau pemakalah mau nambahin sendiri? Nggak apa-apa. Kalau belum ada, sedikit saya menambahkan begini. Pertama, ketika mensikapi perselisihan tentang bid'ah, kita harus mengedepankan toleransi. Yakin bahwa bid'ah itu adalah masalah yang belum disepakati oleh para ulama. Hal yang paling kelihatan itu adalah definisinya. Kenapa? Rasul tidak pernah mendefinisikan bid'ah. Seandainya Rasul mendefinisikan bid'ah adalah titik-titik, gitu loh. Mungkin umat itu akan terbebas dari perselisihan ini. Nah, itu menunjukkan bahwa memahami bid'ah itu adalah bagian dari ijtihad. Satu orang memahami dari sisi luar, yang satu dari sisi samping, yang satu dari sisi depan. Nah, maka kita tidak boleh bisa mengklaim bahwa bid'ah yang kita pahami itu adalah yang paling benar. Setidak-tidaknya ada 3 pendapat ketika memahami bid'ah. Sebab bid'ah itu masalah yang sensitif, bisa merusak persatuan, bisa menimbulkan perceraian, bahkan bisa menimbulkan klaim kedurhakaan orang tua dan anak, ya, atau bahkan perceraian antara suami dan istri. Inilah kenapa kita harus sangat bijak dan hati-hati ketika menjelaskan dan memahami makna bid'ah. Ya, kenapa lahir istilah bid'ah? Itu dari segi prevensinya, Al-Quran menggambarkan bahwa di dalam surat Al-Ma'idah, surat kelima, ayat ketiga, yang menunjukkan wahyu terakhir turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, di situ disebut al-yauma akmaltu, hari ini telah aku sempurnakan. Ya, kamulah itu menyempurnakan yang tinggal sedikit. Ya, kamulah itu dalam bahasa Arab menyempurnakan yang tinggal sedikit. Sementara tawafa atau kata wafat itu menyempurnakan yang baru sedikit. Orang yang wafat itu sebenarnya ingin disempurnakan kenikmatannya atau siksaannya yang baru dia terima sedikit di dunia. Maka biasanya dalam bahasa kerennya di Indonesia itu selamat jalan menuju kepada keabadian. Keabadian itu maksudnya kenapa? Dari kata wafat itu sendiri. Wafat itu menyempurnakan yang baru sedikit. Sementara kamula atau akmal itu menyempurnakan yang tinggal sedikit. Ya. Nah, ketika Islam al-yauma akmaltu lakum dinakum disebut kata din dalam ayat tersebut, maka agama yang tadinya menerima perubahan yang berupa nasikh dan mansukh, berupa penghapusan syariat ataupun perubahan syariat, ketika hari itu tidak ada perubahan lagi. Nah, maka seluruh aspek agama dalam tanda kutip dipahami semuanya sudah sempurna. Maka tidak ada sendi-sendi dasar pokok agama yang mengalami perubahan. Dari hari itu sampai hari kiamat. Ini pokok agama. Yang mengalami perubahan itu adalah keselarasan dengan realitas. Jadi al-waqi'iyah. Bagaimana agama bisa menjawab problem tantangan realitas. Misalnya,
dalam kaidah agama, ini teman-teman mungkin bisa berpendapat berbeda. Ketika sholat, tuntunannya adalah merapatkan shaf. Tetapi karena dalam hal realitas sekarang ada pandemi yang memungkinkan terjadinya penularan ketika berdekatan, kita tidak tahu mana yang sehat, mana yang sakit, maka dipisah. Nah, pemisahan inilah merupakan jawaban dengan aspek pertimbangan para ahli. Nah, ini tidak masuk dalam kawasan bid'ah meskipun ini adalah kawasan ad-din, ya. Nah, yang tadi disebut perbedaan ad-din dengan al-umur atau al-amr. Al-amr di situ maknanya bukan perintah, tapi maknanya al-umur, karena pada hadis yang lain itu disebut wa kullum alaikum wa iyyakum wa muhdasal umuri, ya. Di ayat lain selain kata man ahdasa fi amrina, itu pertama disebut fi amrina, itu riwayat dari Aisyah. Sementara riwayat dari Imam Irbad bin Sariyah itu mengatakan wa iyyakum wa muhdasatal umuri, disebut al-umur. Nah, tapi tidak disebut adin. Nah, al-umur di situ karena memakai konsep isim ma'rifat, dia pakai al atau dimudhofkan dengan amrina, maka maknanya menjadi makna ma'rifat atau makna khusus. Nah, makna khusus itu maksudnya as-syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya, dalam tanda kutip, pengertian yang paling mudah itu dipahami sebagai kata ad-din. Ad-din juga seakar kata dengan ad-dain, maknanya hutang. Karena din itu pokok kehidupan, sendi-sendi agama, maka dain itu diperbolehkan kalau dalam keadaan terpaksa, mendesak, dan untuk kebutuhan pokok. Ya, maka hutang itu tidak boleh sembarangan. Hutang itu kan diperbolehkan dan diberi jaminan oleh Allah dalam 4 hal, kan? Hutang untuk jihad, hutang untuk menuntut ilmu, hutang untuk menikah buat mahar, hutang nggak apa-apa, hutang untuk mencari ilmu pengetahuan itu yang diperbolehkan, ya. Atau memberi makan untuk keluarga itu diperbolehkan, ya. Nah, ketika turun surat Al-Maidah itu menjadi landasan bahwa kesempurnaan agama itu menjadi landasan yang harus diyakini dan diikuti tanpa adanya penambahan atau pengurangan. Nah, tetapi ketika memahami kata al-akmal, ya, ada hal yang berbeda yang disampaikan oleh siapa? Kalau nggak salah oleh Imam bentar saya lihat catatannya, gitu loh. Al-Qurtubi itu mengatakan begini, agama merupakan himpunan dari syariat yang telah disyariatkan dan dibukakan bagi kita. Maka sungguh ia turun berangsur-angsur dan terakhir turun darinya adalah ayat ini. Dan tidak ada turun sesudahnya hukum sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas dan As-Sudui bahwa jumhur ulama berpendapat bahwa hukum warisan dan masalah halal haram itu sudah sempurna. Mereka berkata bahwa telah turun banyak sesudahnya ayat-ayat Al-Quran seperti riba, kalalah, sungguh telah sempurna kebanyakan dari ajaran agama. Al-Qurtubi memahami bahwa kata akmaltu itu disebut maqdhamuddin. Jadi kebanyakan di ajaran agama. Tapi ada ajaran agama yang belum sempurna. Contoh yang paling gampang itu adalah tentang perbudakan. Perbudakan itu konsep yang belum tuntas yang dibicarakan oleh Al-Quran. Kenapa? Memungkinkan terjadi pengulangan sejarah. Ke depan itu akan mungkin ada perbudakan-perbudakan modern, ya. Sehingga ayat Al-Quran itu tetap dipakai. Nah, beda dengan konsep minuman keras, di mana Al-Quran sudah mengharamkan, ya, dikatakan hurrimat, kan, sudah paten hukumnya. Dari asalnya haram ketika hendak sholat, haram ketika waktu-waktu tertentu, nah, kemudian haram secara mutlak. Tetapi budak itu belum ada
kata yang mengharamkan perbudakan. Inilah yang disebut oleh Al-Qurtubi dengan ma'dhamuddin. Jadi kebanyakan, tapi ada celah di situ. Ya. Nah, hal lain yang menjadi catatan tentang bid'ah itu adalah teman-teman yang suka membaca alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Di situ sering salah mayyahdillahu. Kata mayyahdillahu itu belum ada objeknya. Kemudian wa mayyudlil falahala itu juga belum ada objeknya. Kalau teman-teman merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jabir Ibnu Abdillah tentang bid'ah ini, itu ada kalimat begini. Yaqulu mayyahdihillahu fala mudhillalah wa mayyudlilhu fala hadiyalah. Di situ ada kata hunya dipisahkan pada kata mayyahdihillahu fala mudhillalah wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Nah, Imam An-Nawawi ketika membahas ini dalam menjelaskan syarah kitab Sahih Muslim, beliau mengatakan bahwa ketika ada lafaz kullun diulang kemudian dimudhofkan kepada isim nakirah, ya, isim nakirah itu isim yang bertanwin, intinya menunjukkan makna umum. Kata wa kullu bid'atin, itu kan bid'atin pakai tanwin, makanya maknanya umum. Dolalatun, setiap bid'ah, semua bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan semua yang sesat itu masuk ke neraka. Imam Nawawi itu mengatakan bahwa lafaz kulun ketika berulang, maka kulun yang pertama itu maknanya ba'dun, sebagian. Makna kulun yang kedua maknanya jam'un atau seluruhnya. Maka dalam memahami ini menurut pendapat Imam Nawawi bahwa kullu bid'atin dolalatun itu bid'ah memang kebanyakan adalah sesat. Tapi bukan semuanya. Ada beberapa bid'ah yang akan digolongkan menjadi bid'ah yang tidak sesat. Itu kata Imam Nawawi. Wa kullu dhalalatin finar. Betul, dan semua yang sesat itu akan masuk neraka. Itu penafsiran Imam Nawawi ketika menjelaskan makna kullu bid'atin. Jadi kulun yang pertama artinya ba'dun, sebagian. Kulun yang kedua artinya jam'un, seluruhnya. Ya. Nah, kemudian ketika memahami makna bid'ah juga harus dipahami bahwa bid'ah itu ada yang memahami secara makna mutasyadid, artinya ketat, sedikit-dikit bid'ah, sedikit-dikit bid'ah. Iya, itu ada. Dasarnya mengikuti pendapat Imam Syatibi. Ya, Imam Syatibi hanya mengatakan bid'ah itu hanya satu, yaitu bid'ah yang sesat, seperti hadis Rasul. Tidak ada bid'ah hasanah, tidak ada bid'ah wajibah, tidak ada bid'ah yang lain. Pokoknya sesat. Itu Imam Syatibi. Maka yang mengikuti pendapat Imam Syatibi cenderung keras, namanya mutasyadid. Ada yang mutawasid, dalam bahasa ilmiahnya moderat. Pendapat ini diprakarsai oleh Ibnu Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid, Imam Ibnu Rushd itu membagi prinsip bahwa ibadah itu ada dua. Ada ibadah mahdhah yang disebut mangkulatil makna, ibadah yang berada di luar jangkauan akal, mangkulatil makna. Ya. Ada ibadah ghairu mahdhah yang disebut makulatil makna, ibadah yang bisa dijangkau dengan akal. Bid'ah itu hanya ada dalam ibadah yang mangkulatil makna atau ibadah mahdhah. Kalau semuanya ibadah nanti diklaim sebagai ada bid'ah di situ, maka semua umat Islam itu semuanya mayoritas akan masuk neraka. Alasannya begitu. Maka beliau memisahkan antara prinsip ibadah mahdhah, ibadah mangkulatil makna, dengan ibadah ghairu mahdhah atau ibadah sosial atau ibadah makulatil makna
yang masuk logika. Nah, prinsipnya pernah saya sampaikan bahwa keberadaan ibadah mahdhah itu harus ada dalil perintah, al-amru tadi. Ada dalilnya dalam Al-Quran. Yang kedua, sesuai dengan contoh dari Rasul. Ada contoh yang pernah disampaikan oleh Rasul ketika beliau masih hidup. Kalau ada ibadah mahdhah tapi tidak ada contohnya dari Rasul, ya, itu termasuk bilangan bid'ah. Contohnya apa? Puasa ngebleng yang bersambung atau wisol. Itu tidak pernah disampaikan Rasul. Sholat walidain. Sholat tapi untuk niat berbakti kepada orang tua. Nah, cuma ada yang memperbolehkan sholatnya sholat sunnah. Di dalam sholat saat sujud terakhir atau tahiyat akhir kita mendoakan orang tua. Itu maksudnya sholatnya sholat mutlak, tapi untuk mendoakan orang tua yang baru meninggal. Itu ada sholat birrul walidain, ada yang membolehkan, tapi ada yang tidak membolehkan. Termasuk teman-teman mungkin yang kemarin puasa Wekasan. Ada kitabnya yang salah satunya ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Setiap bulan Safar itu Allah menurunkan bala pada hari Rabu terakhir, ya kita dianjurkan untuk berpuasa. Namanya puasa Rebu Wekasan. Nah, ada juga hadisnya gitu loh. Tapi tidak semua ulama sepakat. Mereka cenderung menolak, bahkan gitu loh, membid'ahkan hal tersebut. Nah, tapi sekali lagi ini perbedaan pendapat ulama, ya. Kemudian tata caranya berpola pada Rasul, sifatnya suprarasional itu di luar jangkauan akal. Pokoknya akal tidak bisa mempertanyakan kenapa salat zuhur 4 rakaat, kenapa subuh 2 rakaat. Itu di luar jangkauan akal manusia. Kenapa puasa Ramadan harus dari maghrib sampai dari subuh sampai maghrib, nggak bisa diganti dari zuhur sampai isya. Nah, itu tidak boleh dipertanyakan kayak gitu. Maka ibadah yang mendekati praktek bid'ah sekarang itu adalah ibadah sholat dengan menggunakan terjemah. Ya, tujuannya apa? Untuk paham. Tapi dia melupakan satu prinsip, yaitu prinsip suprarasional. Ya, dan yang keempat asasnya taat. Orang tidak paham pun ketika melaksanakan sholat karena dasarnya taat, dia mendapatkan pahala. Tapi kalau paham, pahalanya lebih gitu. Jadi ibadah mahdhah itu prinsipnya yang penting taat, ya. Ada contoh dari Rasul, kemudian ada dalil perintahnya. Nah, kemudian yang ibadah mahdhah itu misalnya wudu, tayamum, mandi hadas, adzan, iqomat itu tidak boleh dirubah. Kemudian sholat, membaca Al-Quran, kalau membaca artinya sendiri itu namanya bukan tilawatul Quran tapi tilawatul makna Al-Quran, ya. Iktikaf, puasa, mengurus jenazah, haji dan umroh itu adalah ibadah-ibadah yang disepakati ibadah mahdhah. Tapi ada ibadah pengiring yang diperselisihkan. Misalnya apa? Doa itu ada yang memahami sebagai ibadah mahdhah, ada yang memahami sebagai ibadah Mbak, itu Kak, dia udah selesai belum itu akidah akhlaknya? Ya, ada ibadah mahdhah atau ibadah yang ghairu mahdhah. Nah, doa itu termasuk yang diperselisihkan. Maka ada teman-teman kita yang kalau bukan doa dari Rasul atau doa dari Al-Quran, mereka tidak mau mengaminkan. Tapi ada juga gitu loh. Doa itu kan syarat diterimanya adalah paham. Nah, untuk paham itu tidak semua orang paham dengan bahasa Arab, maka diperbolehkan dengan bahasa masing-masing. Ya Allah, jika dia jodohku, dekatkanlah. Jika dia bukan jodohku, jauhkanlah. Jika memang jodohku masih jauh, gitu loh, segera pertemukanlah. Jika dia miskin, semoga engkau kayakan segera. Itu boleh berdoa kayak gitu, ya. Amin. Ya, misalnya mau nikah kok nggak ketemu jodoh, gitu loh. Gimana? Sholat hajat, sholat tahajud, sedekah, puasa Senin Kemis, gitu. Saat puasa itu ya niatnya takorub, doa mudah-mudahan dikabulkan, gitu loh, ya. Nah, terus yang ibadah ghairu mahdhah tadi ibadah ghairu mahdhah keberadaannya didasarkan
tidak ada dalil yang melarang, kemudian tata laksananya tidak perlu berpola kepada Rasul, sifatnya rasional, dan asasnya manfaat. Itu pendapat mutawasid atau moderat. Ada pendapat yang ketiga, namanya mutasahil. Kelompok yang paling mudah dalam memahami makna bid'ah. Ya. Makna bid'ah itu pokoknya segala yang baik dalam hal agama dan mendukung keberadaannya, tetapi tidak mencampurkan dalam hal ritual, itu semuanya diperbolehkan. Termasuk misalnya menambah bacaan kata Sayyidina dalam sholat. Itu bacaan, tapi niatnya baik kan? Niatnya untuk memuji. Itu yang mutasahil itu memperbolehkan. Kalau yang tadi mutawasid dan mutasyadid tidak memperbolehkan. Karena kenapa? Bisa merubah pada keaslian ibadah yang dituju. Kalau Sayyidina dalam sholat diperbolehkan, maka seharusnya dalam adzan juga diperbolehkan. Maka adzannya juga harus dirubah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Nah, itu salah satu pendapatnya. Itu pendapat ya. Maka bid'ah yang untuk mutasahil itu dibagi menjadi 5. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah mubah, sunnah, makruh, dan haram. Nah, sementara yang mutawasid tadi bid'ah dibagi menjadi 2, bid'ah dhalalah dan bid'ah hasanah. Nah, itu cara memahami metodologi bid'ah dari sisi asal mulanya. Tapi nanti yang kedua itu berkaitan dengan contoh yang tadi, apakah pada zaman Rasul itu ada ada contoh bid'ah yang dilakukan oleh sahabat. Nih, kasusnya begini, Mas. Ada seorang yang tergopoh-gopoh mengejar sholat, orang yang ketinggalan kan biasanya gitu. Kemudian dia berkata, Alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi. Itu dalam keadaan sholat. Ketika sholat selesai, Rasul bertanya, siapa yang mengucapkan kata-kata tadi? Sahabat tidak ada yang menjawab. Kemudian Rasul mengulanginya, siapa yang mengucapkan kata-kata tadi? Ia tidak mengucapkan sesuatu yang jelek. Maka seorang sahabat berkata, saya tiba di masjid dan khawatir tertinggal sholat ya Rasul, maka saya mengucapkannya. Dan Rasul berkata, aku melihat 12.000 malaikat berlomba untuk mendoakanmu atau mengangkat tangannya. Hadis riwayat Muslim nomor 600. Itu salah satunya. Yang kedua, Ibnu Umar berkata, ini hadis dari Ibnu Umar, ketika kami sedang sholat bersama Rasul, tiba-tiba ada seorang yang mengucapkan ucapan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya. Kemudian setelah sholat Rasul berkata, kalimat zikir tadi siapa yang mengucapkan? Salah seorang sahabat menjawab, saya wahai Rasulullah. Rasul kemudian menjawab, aku mengaguminya dan dibukakan pintu langit bagi kalimat tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 601. Nah, hadis yang ketiga, nanti kita akan bahas urgensinya. Ada seorang dari kaum Ansor menjadi imam di Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasul. Ketika sholat, dia selalu membaca surat Al-Ikhlas setelah surat Al-Fatihah, baru kemudian membaca surat lainnya. Nah, para sahabat karena awalnya itu kan memahami Al-Quran itu urutan yang harus disesuaikan. Ya, kalau tidak urut disebut su'ul adab, sesuai dengan urutannya. Tapi orang ini sudah diingatkan begitu, tapi tetap saja dia membaca setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas baru ayat lainnya. Nah, dia ditegur, kalau kamu mau Al-Ikhlas saja atau ayat yang lainnya, gitu. Atau ayat yang lainnya nggak usah Al-Ikhlas. Nah, kemudian hal itu karena dia tidak mau, ya silakan. Saya nggak mau kalau kalian memaksa saya nggak mau jadi imam. Gitu. Tapi orang itu terkenal sebagai orang yang suaranya bagus, warok, menjaga, kemudian
terkenal sebagai orang yang pandai. Nah, kemudian hal itu disampaikan kepada Rasul dan Rasul bertanya, apa yang membuat engkau menolak saran dari teman-temanmu gitu. Nah, dan apakah yang membuatmu selalu membaca surat Al-Ikhlas? Nah, dia menjawab, karena aku mencintai surat Al-Ikhlas. Nah, Nabi mengatakan, kecintaanmu terhadap surat Al-Ikhlas itu akan membawamu ke surga. Hadis Imam Bukhari nomor 741. Nah, dari hadis pertama itu dikatakan bahwa begini, sahabat melakukan inovasi atau bacaan yang mereka karang sendiri tanpa sepengetahuan Rasulullah. Tapi gitu loh, itu adalah nilainya nilai kebaikan. Nah, zikir yang dibuat itu disampaikan di depan Rasul, dan Rasul masih memiliki kewenangan untuk menetapkan apakah bacaan itu bid'ah atau tidak. Rasul mengatakan mengaguminya. Mengagumi itu berarti menunjukkan makna kebolehan, bahkan anjuran. Berbeda dengan dhob itu Nabi tidak mau makan, itu menunjukkan dia tidak mau makan, tapi menunjukkan diamnya, menunjukkan kebolehan. Kalau ini memuji, ketika memuji menunjukkan anjuran, gitu loh. Misalnya kalau ada Mbak Zahratul Aini misalnya, gitu loh, ditanya, gitu loh, bagaimana pendapat Mbak Zahrah tentang Mas Ilyas, gitu loh. Nah, dia senyum, kemudian memujinya. Itu berarti salah satu tanda atau gejala yang harus ditangkap. Gitu loh. Ya, misalnya, gitu loh. Berbeda dengan ketika dia diamnya seorang gadis saja itu menunjukkan persetujuan, apalagi memujinya. Itu bukan hanya persetujuan, tapi setuju banget ibaratnya gitu ya. Nah, itu dalam memahami hadis juga kayak gitu loh. Nah, yang menjadi masalah sekarang, para ulama berbeda ketika memahami 3 hadis tersebut. Sahabat ada yang mengatakan hamdan thayyiban mubarakan fi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, kemudian membaca Al-Ikhlas. Kebolehannya, satu sisi ulama mengatakan hal itu diperbolehkan karena adanya takrir atau penetapan Nabi, tapi ulama yang lain adalah karena adanya persesuaian syariat dengan yang dilakukan oleh sahabat. Jadi ilat yang menyebabkan kebolehan itu dipahami secara berbeda oleh para ulama. Yang satu memahami takrir, jadi karena ada Rasul. Kalau ada Rasul, ya boleh, nggak apa-apa. Selama Rasul tidak melarang, berarti diperbolehkan, apalagi memuji. Nah, yang satu memahami, bukan Rasul itu hanya menguatkan. Sebenarnya ini sudah diperbolehkan, karena dia sesuai dengan syariat dari yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, perbedaan antara ulama ketika memahami inovasi ibadah atau tambahan zikir dalam ibadah terbagi menjadi 2. Satu disebabkan perbedaan kebolehan itu karena takrir atau Rasul ada di situ. Setelah Rasul wafat berarti tidak ada kebolehan menambah. Yang kedua, memahami bahwa yang disampaikan sahabat itu adalah sesuatu yang sesuai dengan syariat, maka pasti disetujui oleh Rasul, gitu loh. Selama tidak menyimpang dari apa yang ada dalam Quran dan hadis maknanya, gitu loh. Jadi kayak Sayyidina itu kan salah satunya dalilnya ini yang memperbolehkan, ya, yang memperbolehkan. Kenapa? Dalam surat An-Nur ayat 63 itu Rasul mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a bainikum ba'dukum ba'du. Hai orang-orang beriman, jangan kalian memanggil Rasul seperti kalian memanggil sebagian kalian kepada sebagian yang lain, ya. Jadi harus istimewa, maka disebut ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Sayyidah, disebut Sayyidina gitu, dan lain-lain. Itu perbedaannya di situ. Nah, maka sekali lagi dalam memahami bid'ah itu harus mengedepankan toleransi. Itu adalah masalah ijtihadiyah. Tidak ada ulama yang sepakat. Ada 3 pendapat yang mutasyadid sedikit-sedikit bid'ah.
Ada yang mutawasid bid'ah dengan catatan, ada yang longgar namanya mutasahil. Itu yang harus dipahami ya. Jadi itu Mas Chandra ya. Jadi kalau mau nikah nggak usah cari hadis bid'ah, carinya hadis ibadah. Oke. Ustaz, tapi saya mau nanya, kalau boleh banget. Tapi kalau misalnya Imam Bukhari itu dalam menyikapi bid'ah itu yang kayak gimana? Apa yang kayak Imam Syafi'i yang keras atau gimana? Nah, Imam Syafi'i itu justru kan beliau termasuk mutasyahil, ya. Oh, mutasyahil ya. Nah, jadi Imam Syafi'i itu membagi bid'ah antara kelompok mutawasid dan mutasahil. Nah, jadi ada yang bid'ah dalam kelompok Syafi'iyah itu antara dolalah dan hasanah. Ada yang kemudian membaginya ke dalam wajibah, muharramat, mubahat, makruhat, nah, kemudian ada mangdubah. Nah, inilah yang dipakai karena Imam Bukhari itu adalah salah satu pengagum dari Imam Syafi'i. Beliau juga mengikuti pendapat dan madhab dari Imam Syafi'i. Oh iya. Oke. Baik. Nikah nggak ada bid'ah karena misalnya muamalah Mas. Jadi mahar itu nggak ada bid'ah. Kalau misalnya ngasih mahar sendal jepit pun ikhlas. Tapi yang penting gitu loh. Satu, yang menerima itu ikhlas Mas. Gitu. Jadi sebaik-baiknya wanita itu kan yang paling murah maharnya. Tapi sebaik-baiknya laki-laki yang paling berharga memberikan mahar. Nah, maka jalan tengahnya itu kalau ditanya apa maharnya? Mahar yang tidak memberatkanmu Mas, tapi tidak merendahkan aku juga, gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, kita tutup. Silakan, kita tunggu. Kalau nggak ada, ditutup. Kemudian. Ustaz, mau nanya Ustaz. Apa itu? Mau nanya Ustaz, apa? aku mau nanya Ustaz. Tentang apa Ustaz, ini? tapi mengisi pertanyaannya ya. Tentang jodoh. Tentang jodoh. Nggak Ustaz, mau nanya. Kenapa perempuan itu kalau misalnya bercerai ada masa idahnya? Maunya nggak ada gitu. Main buru-buru kawin lagi tuh Ustaz. Tuh kan nih serius nanya. Serius. Oke. Idah ya. Sebentar. Saya nanti bagi ke grup tentang idah wanita. Hikmah idah. Jadi begini deh. Ini ada apa? Ada metodenya, ada landasan teorinya bahwa wanita itu memiliki rekam jejak atau ingatan yang sangat kuat terhadap pasangannya. Wanita itu paling sulit melupakan sesuatu yang sudah terjadi. Ya, berbeda dengan laki-laki, gitu loh. Laki-laki itu disebut zakar itu karena ingat kuat ingatannya, tapi melebihi yang ada. Sudah punya suami, punya istri, dia ingat sama mantannya, itu ingatannya saking kuatnya, gitu loh. Nah, maka, gitu loh, ketika terjadi perceraian, ada konsep iddah, karena konsep iddah itu untuk menjaga seorang wanita agar ketika nanti dia menikah dengan suami baru, itu sudah bersih dari unsur-unsur yang ditinggalkan oleh suami yang lama. Nah, seorang mu'alaf ahli genetik dari Prancis itu pernah meneliti tentang iddah, kenapa harus 3 bulan 10 hari. Itu salah satunya bahwa ketika seorang wanita dan laki-laki berhubungan badan, itu ada bekas tanda
yang ditinggalkan atau rekam jejak yang ditinggalkan di tubuh wanita yang itu tidak bisa hilang kecuali melewati batas yang telah ditentukan. Pada bulan pertama itu akan hilang 30%. Pada bulan kedua hilang 30%, bulan keempat 30%, kemudian selebihnya itu hilang pada 10 hari berikutnya. Nah, maka di situ ketika seseorang sudah berhubungan suami istri lebih dari 4 bulan, dia akan kehilangan memori dari orang yang pernah mengajak hubungan, dibersihkan. Maka dalam syariat agama, kalau ada orang bermasalah, suami atau istri, mereka pisah ranjang, ketika sudah 4 bulan, atau 3 bulan lebih, 4 bulan, itu dianjurkan untuk memilih keputusan. Mau rujuk kembali seperti sedia kala, atau menceraikan dengan baik-baik. Ya, itu salah satu rahasianya. Dan seandainya ada janin yang berada dalam perut wanita itu bisa dideteksi. Nah, sebenarnya deteksi ini sekarang sudah ditemukan melalui alat kedokteran canggih bahwa setelah seorang wanita bercerai itu langsung bisa diketahui sekarang tanpa harus menunggu 3 bulan 10 hari. Saking canggihnya. Tapi sekali lagi itu rekam jejak psikologis yang ada dalam diri wanita itu tidak bisa hilang kecuali setelah berapa? 3 bulan. Atau kalau hamil ya sampai melahirkan. Tuh, salah satu rahasianya itu ya. Nah, ya, kalau itu kan buat pengetahuan aja. Ya. Benar Ustaz, aku pengen tahu aja. Ada yang nanya juga soalnya. Oke, ada yang lain? Ya, Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya, kasihnya diterima. Saya mau bertanya juga sebelum ditutup. Ya, siapa ini? Siti Rahayu. Sirai. Siti Rahayu, ya. Dik. Oke, Sirai, silakan Sirai. Jadi gini Ustaz, saya punya teman, beliau itu mau menikahkan perempuan. Baru mau? Yang bersih dulu, Bil. Nah, terus beliau puasa, tapi puasanya puasa mutih kalau beliau bilang kan ya. Terus bertanya ke saya kan, emang ada nggak sih puasa mutih itu? Tapi dia melakukannya gitu Ustaz. Terus saya bilang, ya itu tergantung adatnya masing-masing. Saya bilang gitu. Kalau di adat saya sih nggak ada, selagi tidak ada Rasulullah juga belum pernah sih bilang ada puasa mutih gitu kan. Nah, terus saya bilang mendingan kamu puasa Daud aja. Saya sarankan puasa Daud aja gitu Ustaz. Memang puasa mutih itu ada Ustaz. Apa itu termasuk bid'ah? Oke. Puasa mutih itu adalah teknis yang diajarkan oleh budaya lokal ya. Nah, seperti aliran kejawen lain-lain. Beda dengan orang yang meninggalkan makanan yang memiliki ruh atau potensi ruh. Tidak makan ikan, tidak makan ayam, tidak makan telur lainnya. Nah, itu untuk pelajar kalau di pesantren itu dianjurkan. Kenapa? Landasannya adalah bahwa seluruh makhluk itu mendoakan mereka yang belajar, termasuk ikan di laut. Itu ada hadisnya. Dalam kitab Durratun Nasihin bab Thalabul Ilmi itu ada hadisnya dan itu populer. Jadi kita boleh puasa dengan meninggalkan sesuatu yang memiliki potensi meninggalkan kebaikan untuk kita. Kenapa? Ikan itu mendoakan kita yang sedang belajar. Ayam itu mendoakan kita yang sedang belajar. Seluruh makhluk itu mendoakan orang yang belajar. Makanya kita tidak boleh makan sesuatu yang hidup. Ya, sesuatu yang memiliki ruh, biruhi ya. Seperti telur punya potensi ruh. Ayam punya ruh. Ikan punya ruh. Itu meskipun halal dianggap tidak thayyib ya. Itu ada untuk untuk puasa padang ati misalnya. Itu ada amalannya memang diajarkan oleh para ulama. Sementara puasa mutih itu cenderung merupakan budaya lokal. Karena budaya lokal ini
bisa dimaklumi selama tidak membahayakan dan tidak melanggar syariat. Tidak membahayakan gimana? Dengan puasa muti itu kuat bertahan, menimbulkan madorot untuk dirinya. Misalnya kalau orang kekurangan cairan, kekurangan gizi atau kekurangan apa lainnya yang memungkinkan dia sakit. Yang kedua, tidak melanggar syariat yang ditetapkan oleh Rasul seperti puasanya bukan puasa wisol. Dia tetap subuh puasa, subuh sahur berhenti sampai maghrib, tidak dilanjutkan sampai isya atau sampai subuh berikutnya, ya. Itu masih ada toleransi, tapi ketika membahayakan diri itu wajib ditinggalkan. Kan ada puasa ngebleng, puasa yang tidak tidur gitu sehari semalam, itu ada memang gitu. Nah, itu budaya-budaya yang bertentangan dengan ajaran agama itu yang kayak gitu. Nah, kalau puasa wisol itu kan sudah melanggar. Tapi kalau puasanya puasa muti selama dia kuat, kemudian puasanya juga sesuai syariat antara maghrib dengan antara subuh dengan maghrib, itu masih ada yang membolehkan meskipun ada juga yang melarang. Oke? Ustadz, Baik, maaf. Ustadz. Ustadz, Ya. Aku pernah dengar masalah tentang puasa muti itu. Katanya itu cara detoksnya Nabi dan Rasul. Cara? Nggak tahu cara Nabi atau Rasul gitu. Aku lupa. Pokoknya itu cara detoks mereka. Nah, kalau dalam bahasa agama itu disebut riyadhah. Riyadhah itu bukan olahraga, tapi riyadhah itu doa yang mendekatkan diri kepada Allah gitu loh. Ya itu tadi selama apa? Selama dalam tanda kutip tidak membahayakan dirinya gitu. Dan tidak melanggar syariat. Itu ada yang memperbolehkan meskipun banyak yang melarang karena madorotnya lebih gede gitu loh. Hanya orang-orang tertentu yang kuat gitu istilahnya gitu ya. Jadi misalnya mandi malam itu Rasul tiap hari juga mandi malam gitu. Nah, cuma tidak semua orang kuat melakukannya. Kalau itu ada contoh dari Rasul. Rasul itu tiap malam mandi gitu. Dan itu sudah diteliti secara ilmiah oleh Dr. Futaki, ketua Islamic Center dari Tokyo. Rasul tiap sebelum subuh itu selalu mandi. Bahkan cenderung setelah tengah malam. Itu menjadi rahasia kenapa Rasul tidak pernah sakit selama 3 tahun ketika dikasih dokter dari Mesir. Gitu. Salah satunya ketika dokter itu mau pulang, itu Rasul mengatakan mandi sebelum waktu fajar. Tapi kalau kita kan dingin banget, gitu loh. Apalagi pengantin baru. Gitu. Wah, ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, pengantin baru yang baru 15 tahun. Siap, udah tidak Ustaz. Itu bukan baru itu, gitu loh. Ya. Baru 18 tahun. Tadi apaan, Ustaz? Oke, kalau enggak silahkan teman-teman tulis kesimpulan kita diskusi pada malam hari ini dengan 1 kalimat atau 1 paragraf di e-learning. Kemudian sekarang kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi insyaallah minggu depan ya. Semoga diberi kesehatan ya. Ini kok cuma 21. Teman-teman kita yang lain mana? Jangan tuh. Mungkin tadi ada beberapa yang udah merapat tapi mungkin keluar duluan saat. Yang kali Ustaz. Nah, mungkin bisa jadi. Di jalan nggak Ustaz? Di jalan atau di warung kali ya. Di rumah tua kali ya. Jadi enggak enak gitu kali. Di kasur Ustaz, ada yang nonton film Ustaz. Ya, termasuk yang ngomong. Ustaz. Ngomong.
Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Syukran. Sama. Ayo. Ya, jangan lupa loh. Makan. Kesimpulan. Yang mau traktir makan jadi enggak itu? Boleh satu paragraf aja, Ustadz. Ya, satu paragraf atau satu kalimat yang sempurna tentang tentang pembahasan kita siang malam hari ini. Tadi mutasyahil apaan, Ustaz? Mutasyahil itu yang paling mudah. Mutasyahil itu paling mudah atau paling ringan, Mas. Kalau mutasyadid itu paling ketat, mutawasid itu moderat, pertengahan, mutasyahil itu paling ringan atau mempermudah. Oh, berat. Batas waktunya untuk ngirim e-learning sampai jam berapa? Ya, sekarang aja. Saya tunggu gitu kan, saya masih di sini. Di absen ya Ustadz. Komennya dia di absen. Iyalah, ditunggu gitu. Saya orang baik. Ya Ustadz, yang di absen bukan? Iya, yang di absen tadi ditulis di bawahnya. Kesimpulan diskusi malam hari ini adalah gitu. Jadi nanti kalau dicek di kampus itu e-learningnya kepake gitu. Kemudian teman-teman juga ada poin yang ditangkap dari pembicaraan kita. Gitu. Ya, untuk rapetin ya. Siapa Ustaz? Rapetin. Maksudnya rapetin. Benar. Terus jadi ini enggak? Jadi makan-makan nggak kelas ini? Jadi Kapan tuh, Pak? Tapi lewat Zoom. Kapan tuh, Pak? Tapi lewat Zoom, ya? Ustaz. Kapan, Pak? Sambilan sedikit, Sat. Boleh coba gitu tanya. Nanti Ya, silakan, Mas. keluar nggak apa-apa gitu. Gimana, Mas? Kalau menghadapi gini, Sat, seputar kan tadi